dirimu. Hanya kau yang ku perlu. Ku mengasihimu. Hanya kau yang ku perlu, ya Roh Kudus. All things are possible, possible when I believe. Yes, I believe. I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord. Yeah. I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord, who gives me strength. I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord. Yeah. I can do all things through you, Lord. Oh, oh, oh. I can do all things through you, Lord, who gives me strength. All things are possible. All things are possible. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life
kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Jadikan ku kemenangan besar. Hati masih beri. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jump, jump. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama kita katakan ya. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Are you ready? Jump, jump. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat. Sama-sama kita katakan ya, untuk generasi kami, untuk generasiku. Surahkan haleluya, haleluya. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He is good to you and me. Whoa. Shout joy. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa.
What's up voltagers? Wow, mereka kayaknya udah excited banget nih hari ini, Iya, Shen. bener banget Niko. Wow, oke. Karena mereka udah nggak sabar, kita kasih informasi dulu buat mereka, oke? Boleh. Oke, yang pertama kita mau ngasih tahu nih, jam voltage ada di 2 tempat dan ada 2 jam. Jadi yang pertama ada di barat jam 1 siang dan yang kedua di timur jam 5 sore. Jadi buat kalian yang rumahnya di timur, waduh kak kejauhan deh kayaknya kalau ke barat gitu kan, kalian bisa datang ke yang di timur, di PCM ya, di main hall PCM jam 5 sore. Dan juga yang di barat jam 1 siang di rooftop gitu. Selanjutnya ada apa nih, Shen? Nah, next adalah persembahan. Persembahan adalah bagian dari penyembahan. Jadi kalian kalau mau ngasih persembahan, kalian bisa scan aja yang kiri yang ada di layar ini, guys. Ya, jadi buat teman-teman yang rindu buat memberikan persembahan bisa langsung scan di bawah ya. Gitu. Dan selanjutnya kakak mau ngasih tahu nih tentang CG Kids. CG Kids ini apa sih, Kak? CG Kids adalah kelompok sel di mana kita bisa bertumbuh bersama teman-teman dan juga kita bisa have fun bareng teman-teman. Di CG Kids kita bisa bermain games, kita bisa nyanyi-nyanyi bareng, menyembah Tuhan bareng ya kan. Terus kita juga bisa mendengarkan firman. Channel udah join CG Kids belum? Sudah dong. Kok sudah join CG Kids belum? Udah, kalau kakak sendiri kakak CGL di CG Wah. Kids. Jadi kakak juga fun di CG Kids gitu. Jadi buat teman-teman yang belum join, kan bisa langsung daftar di bawah ini juga, di QR bawah ini ya. Oke. Terus kita mau nanya nih, kakak mau nanya, kamu ingat nggak minggu lalu itu tema voltage-nya apa? Apa ya minggu lalu itu? Oh ya, minggu lalu itu Speak Live. Speak Live, benar banget. Jadi di Speak Live minggu lalu diomongin tentang, diberitahu tentang yang namanya kata-kata itu memiliki kuasa, guys. Jadi buat teman-teman bisa buat yang namanya mengontrol kata-katanya ya, karena di dalam kata-kata itu ada kuasa di dalamnya. Jadi kita dalam kata-kata itu kita bisa bantu teman-teman kita buat membangun teman-teman kita ya kan. Kalau teman-teman kita lagi sedih, kita bisa ingetin mereka kayak kamu bisa tetap semangat gitu ya, Shen. Yes, benar banget. Bener kok. banget. Shannon happy nggak minggu lalu ikut voltage? Ya pasti happy dong kok. Kok gimana? Koko minggu lalu juga ikut. Minggu lalu tuh seru banget. Jadi pastiin minggu depan kalian juga ikut onsite biar kalian tuh tahu gimana sih rasanya voltage onsite gitu Iya, kan. seru banget loh voltage onsite-nya. Iya, jadi kalian harus ikut gitu. Gimana? Shannon udah selesai ujian belum? Kak Shannon sih sudah selesai ujian ya. Kak gimana? Kamu udah selesai ujian? Sudah. Gimana? Kamu pede nggak sama nilai-nilaimu? Enggak. Kenapa? Karena kebanyakan remedi kok. Kebanyakan remedi. Wah, gak apa-apa Shannon. Kamu harus bisa lebih semangat lagi belajarnya buat kedepannya ya, biar nilainya bagus-bagus. Kalau kakak sendiri, kakak belum mulai ujian. Jadi kakak masih lumayan santai, tapi mulai 2 minggu lagi itu udah ujian gitu. Jadi ya dilihat aja lah, semoga nilainya bagus-bagus, karena kakak sendiri juga takut gitu. Gimana kok preparationnya kok? Sudah siap belum? Koko preparationnya, Koko sendiri ya so-so lah. Udah beberapa yang bisa, beberapa juga belum. Jadi kayak ya udahlah ya, kita kayak let it flow aja, tapi sambil belajar kayak deg-degan juga gitu. Ya, kalau teman-teman sendiri gimana? Teman-teman udah mulai ujian belum? Kalau udah semangat ya guys, kalian pasti bisa. Guys, pasti bisa kok. Iya. Yuk, kakak juga mau ajak lagi kalian buat minggu depan bisa datang ke voltage onsite, karena bakal lebih seru experience-nya gitu. Karena kalian bisa ikut bareng teman-teman CG juga. Kalian bisa bareng teman-teman CG datang. Jadi itu fungsinya juga, kalian bisa bareng CG. Kalian kalau join CG Kids, kalian bisa bermain bareng CG Kids ya kan. Mereka kalian bisa buat ibadah bareng gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, thank you Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah dapat berkumpul. Kami sebentar mau memulai ibadah. Kau berkati, kau sertai agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Thank you Tuhan. Biarkan kau berkati Kak Vina yang akan menyampaikan firman, agar firman yang akan disampaikan akan dapat di dalam hati kami. Berikan roh kefokusan biar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu. Thank you Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Bye-bye. Tahun 2023
tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya, kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Come on, Voltages, shout Jesus! Everybody shout Jesus! Let's go! Are you ready to sing? 1, 2, 3, sing! Let's go, lead me to
you're the oxygen for my soul. I've got everything I need. Amen. Once I'm lifted up your name forever. Amen. My heart's overflowing. You're never gonna fail. I've got everything. Are you ready to jump? Jesus, you're the oxygen for my soul. Whoa.
Senang firman-Mu, senang firman-Mu menerangi jalanku, memberi kekuatan dalam jiwaku. Ada dua dalam sama-sama dengan Yesus, Kaulah jawaban bersamamu, selalu menang. Hadapi semua, Kau yang setia dalam segala kelemahanku. Ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Walau badai menerpa setiap langkahku, namun ku percaya Kau besertaku. Setiap firman-Mu menerangi jalanku, memberi kekuatan dalam jiwaku. Akan beruang tangan voltigers. Yesus, Kaulah jawaban bersamamu, kan selalu menang. Takkan ku goyah, takkan ku gentar. Hadapi semua, Kau yang setia dalam segala kelemahanku. Ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Tangan di atas mulut. Ku sorakan kemenangan ada dalam-Mu, ada dalam-Mu. Angkat tanganmu seperti ini sama-sama. Ku saksikan kemenangan ada dalam-Mu, ada dalam-Mu. Ku sorakan kemenangan ada dalam-Mu, ada dalam-Mu. Goyah, takkan ku gentar. Hadapi semua, Kau yang setia dalam segala kelemahanku. Ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Sorakan kemenangan ada dalam-Mu, ada dalam-Mu. Ku saksikan kemenangan ada dalam-Mu, ada dalam-Mu. Haleluya, Thank you, Jesus. Semuanya bisa kembali ke tempat duduknya dengan sikap tetap menyembah Tuhan ya. Betapa disenangi ya Tuhan tempat kediaman-Mu. Jiwa kami merindukan pelataran-Mu ya Tuhan. Thank you, Jesus. We come to worship you. Semuanya bisa mengiringi bersama-sama. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati
menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu Tuhan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Agar ku datang bersama-sama katakan, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu,
Mulut kami akan selalu menyanyikan lagu baru buat Engkau. Dan tangan kami akan selalu mengangkat untuk meninggikan Engkau. Angkat tanganmu voltage sama-sama, tinggikan Dia. God of my forever.
Tuhan, hidup dalam tuntunanmu. Kami ingin hidup dalam hadirat-Mu ya Bapa. Roh Kudus, jangan jauh-jauh dari kami. Kami mau selalu melekat dengan Engkau. Karena dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada kasih yang tanpa batas. Ada sukacita, damai, sejahtera yang gak bisa kami cari di dunia ini ya Bapa. Hari ini kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Roh Kudus tuntun kami supaya kami bisa mengenal dan mengerti apa itu isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa atas pujian dan atas hadirat-Mu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Suatu hari, ada sebuah tugas kelompok penting yang harus dikerjakan oleh Nicolin, Josie, dan Albert. Tugas ini penting karena menjadi tugas akhir mereka untuk kenaikan kelas. Teman-teman, jangan lupa loh, kita nanti ada presentasi. Kita harus buat tugas akhir kita. Pokoknya kita harus buat yang paling bagus deh, nomor 1 pokoknya. Iya benar, kita harus sedetail mungkin, sebagus mungkin. Kita harus estetik ya kan? Bener-bener. Terus aku juga mau nih, backgroundnya tuh kayak yang baru-baru gitu. Aku gak mau jadul. Oh, aku tahu, monokrom biar bisa. Boleh, Iya, iya. estetik dan minimalis ya kan? Iya bener-bener. Terus kita bisa juga cari inspirasi dari Pinterest. Bener. Habis itu desainnya di Canva bisa juga. Iya, itu kan desainnya baru-baru, ada Iya, banyak iya. bagus-bagus. Iya, oke guys. Ide kalian bagus kok. Jadi, ayo malam ini kita kerjain ya. Jadi nanti malam kita kerja bareng, terus besok harus sudah selesai, oke? Oke, Oke, ayo kita pulang. ayo kita kerja. Keesokan harinya. Belum. Oh iya, aduh aku belum ngerjain. Oh iya, aku juga kemarin ketiduran. Gimana nih ya? Oh, kita kerjain sekarang aja kali ya? Boleh. Iya, iya. iPadmu ada nggak? Aduh, aku nggak bawa iPad. Biasanya kan yang bawa Albert itu kan? Iya. Mana ya? Iya, Albert tuh belum muncul. Gimana ya dia ya? Gimana? Hai. Oh ini. Albert, sorry kita belum ngerjain presentasinya. Iya, sorry kemarin kita ketiduran. Iya, bisa Kita kerjain ngobrol sekarang ya? lagi. Pokoknya estetik, kita kerjain sekarang. Iya, yang penting bagus deh. Iya, oke guys. Gak apa-apa, aku udah kerjain sih. Tapi next time tolong kalian itu kerjain dulu kewajiban kalian ya. Jadi biar next project itu kita bisa kerjanya bareng-bareng. Ini aku udah buat kok, coba kalian lihat dulu nih. Wow, bagus keren banget slide-nya. Ini yang aku bilang estetik kayak gitu. Bener-bener estetik banget. Wih, Albert ini emang paling jago deh bikin presentasi kayak gini. Ya, Keren oke. banget. Kalau gitu sekarang kita bagi ya siapa yang ngomong slide A sampai B dan lain-lainnya, oke? Oke, Yuk ayo kita ke berdiri kelas. dulu ya. Cek. Memang bener-bener itu ya, yang sukanya ngomong doang tapi nggak kerja, cuma nitip nama. Semoga nggak ada di sini ya. Oke, hari ini kita punya tema besar namanya Talk Less Do More. Yang mana yang talk less tadi? Yang siapa? Yang Albert, yang bingung namanya siapa ya? Yang cowok pokoknya gitu ya. Yang paling banyak ngomong ternyata malah nggak kerja. Itu kalau di kehidupan sekolah ya, kalian mungkin sekelompok atau satu geng. Tapi ternyata ada orang yang kayak gitu. Bagaimana dengan kisah ini, kakak hari-hari ini lagi belajar untuk mengasihi. Tapi nggak cuma ngomong mengasihi, tapi benar-benar lakuin. Bukan sama orang, kalau sama orang udah dari dulu belajar terus ya. Tapi hari-hari ini lagi belajar mengasihi sama seekor anjing. Ada yang punya anjing nggak di sini? Ada yang punya doggy di rumah, papi? Wah, coba bayangkan kalau kita mau ngomong sama si papi itu atau si doggy itu. Kira-kira kamu bisa nggak memastikan si anjing itu paham kamu mencintai dia tanpa melakukan apapun? Halo
udah gitu doang. Terus jalan masuk kamar. Nanti besok pagi gitu lagi. Halo, I love you. Masuk lagi. Gak ngelakuin apa-apa. Gak pet dia. Pet itu apa ya? Elus-elus. Gak elus-elus. Gak peluk-peluk gitu ya. Bahkan mungkin gak boleh masuk ke kamar. Bahkan mungkin ya ditendang. Kalau tingkahnya kita kayak gitu, kira-kira si anjing itu paham gak ya kalau kita tuh sayang sama dia? Dia gak ngerti bahasa manusia. The only thing yang seekor anjing itu bisa pahami adalah actionnya kita sama dia. Makanya kenapa waktu kita itu jadi anak Tuhan, kita tuh gak bisa loh cuma sekedar gini. Iyalah Kak, aku sayang sama teman-temanku ini Kak. Aku itu pengen teman-temanku juga mengenal Tuhan. Aku pengen teman-temanku juga merasa dikasihi. Tapi you do nothing. You just like saying atau bahkan gak ngomong. Cuma di dalam hati. Tapi kita gak ngelakuin apa-apa. What happens? Mereka ngerti gak kalau kita mengasihi dia? Gak ngerti kali ya. Paling cuman kayak itu loh yang paling cuek di sekolah. Atau itu loh yang paling cerewet di sekolah. Paling cuman dikenal sebagai itu aja. Tapi bukan itu loh yang paling anak Tuhan di sekolah. Jarang kayaknya ya. Dulu Kak Vina salah satu yang dicap begitu sih sebenarnya. Tapi tidak malu karena ternyata waktu orang lain butuh, dia akan cari kakak untuk doakan dia. Dan itu yang jadi kebahagiaan saya sebagai anak Tuhan gitu ya. Dipakai Tuhan untuk bisa mengasihi orang lain lewat tindakan. Coba sekarang kakak pengen teman-teman semuanya keluarkan jarinya. Jarinya telunjuk diangkat tinggi-tinggi. And then putar membentuk sebuah hati. Hatinya semakin besar, semakin besar, semakin besar dengan satu telunjuk itu aja. Agak bingung ya, ini sepertinya lebih random, tidak terlihat seperti hati ya. Terlihat seperti bintang atau mungkin hanya centang gitu ya. Oke, sekali lagi kita coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Telunjuknya dikeluarin, terus habis gitu dibentuk hati. Hatinya semakin besar. Lebih besar lagi. Nah, ini baru kelihatan hati ya. Kalau tadi Kak Vina cuma ngomong, terus kalian berusaha praktekin sendiri, gak dapet ternyata ya esensinya. Maksudnya tuh gimana sih hatinya dibuat gini, atau separuh gini, atau bulet-bulet gini. Gak jelas sampai Kak Vina itu kasih contohnya, ikutan melakukan, baru teman-teman, oh maksudnya tuh gini loh, bentuk hati yang gini loh. Dan membesar lagi. 1 Yohanes 3 ayat 18, makanya bilang gini. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Gak cuma kata-kata, gak cuma kita modalnya itu ucapan aja, tapi kita perlu lakukan yang namanya action, perbuatan kita, dan in truth. Coba bilang action, in truth. Kalau kita bisa lakukan keduanya, orang itu bisa sangat-sangat senang ada di sekitarnya kita. Karena kita mengasihi nggak modal ngomong doang. Kita mengasihi dengan perbuatannya kita. Ada sebuah cerita di Alkitab tentang seorang lumpuh. Ada yang pernah dengar cerita orang lumpuh disembuhkan? Pernah ya? Ada berapa teman yang bawa dia ke Tuhan Yesus? Wah, hebat anak Eagle Kids, anak Voltage, jago loh. 4 orang, kita baca sama-sama ya. Ada hal yang menarik dari kisahnya 4 orang ini. Markus 2 ayat 2. Markus 2 ayat kedua. Oke, Kak Vina bacakan ya. Teman-teman simak baik-baik. Kalian notice nggak ada something yang wow dari cerita ini. Ini ada dari dua Injil, dari Markus sama dari Lukas. Tapi ceritanya sama. Oke, kita coba baca yang Markus dulu ya. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman, maksudnya Tuhan Yesus ya, kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepada Tuhan Yesus, kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Checklist, benar ya. Tadi yang kalian bilang, 4 orang ini ngapain?
ternyata gotong satu orang, tapi mereka empat-empatnya gak bisa bawa, gak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka, ini amazing banget, membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka turunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kita pause dulu ya, kita coba lihat yang Lukas. Oke, sama ceritanya, tapi different view, sedikit beda. Coba kita lihat ya, belum kasih tahu tadi ya Lukas berapa? Lukas 5. Lukas 5 ayat 18 sampai 19. 2 ayat aja ya, ketemu? 1, 2, 3. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ini 4 orang, saya rasa sekalipun tidak ditulis namanya, dia berhak dapat penghargaan terbesar. Banyak orang yang hebat sih di dalam Alkitab. Salah satunya 4 orang ini, bersejarah loh. Namanya gak ditulis, tapi perbuatannya itu besar impactnya, besar dampaknya. Kalau kita lihat, padahal itu udah nyata, kelihatan mata, gak ada tempat. Bahkan tadi dibilang apa? Gak bisa bawa masuk. Muka pintu aja gak bisa. Ini bener-bener pack. Kalian pernah datang ke KKR gak? KKR yang di Kupang kemarin itu yang bulan berapa tuh ya? Itu kan penuh banget ya. Kakak bayangin kalau mungkin ya orang-orang itu gak haus dan lapar akan Tuhan. Dia gak akan belain loh di depan-depan itu pintu pagar-pagar kan. Ada jaraknya gitu ya. Terus mereka tuh masih belain, mereka ada di luaran. Tapi mereka tetap berapi-api, mereka tetap haus dan lapar. Itu kalau orang yang enggak menginginkan sesuatu, dia enggak akan belain. Tapi orang 4 ini, dia itu begitu inginnya sampai dia bilang, apapun keadaannya, apapun hambatannya, pokoknya gas. Pokoknya jalan dulu. Pintu gak bisa, buka atap. Itu caranya seorang teman membantu orang lain dengan cara mengasihi. Lebih baik terlambat bertindak. Kakak kenapa bisa bilang lebih baik terlambat? Kakak bayangin ya, kalau kakak tahu ada KKR kesembuhan, terus saya ini bener-bener pengen bawa temennya. Mungkin saya akan cepet-cepet datang duluan. Saya akan tag tempat kayak tadi beberapa temen di sini. Saya ngecup atau ngetek 6 kursi kak. Kita akan ngetek duluan tempat itu, kursi itu. Supaya kita dapat paling prime, dapat paling depan. Depannya Yesus persis. Saya akan datang duluan. Tapi walaupun terlambat dan penuh hambatan, 4 orang ini tidak berhenti untuk bertindak. Kalau kita itu bisa lakukan dengan action, kasih ini, besar dampaknya. Besar banget. Kita gak tahu sekarang sih, tapi years later atau mungkin tahunan berikutnya, ada orang-orang yang karena tindakan kasih kita, dia gak jadi salah paham. Orang Kristen itu ternyata begini loh. Orangnya itu pelit. Mungkin ya, enggak lah, harusnya enggak. Tapi contoh ya, jangan-jangan gara-gara perbuatan kita, orang ngecap semua orang Kristen begitu. Atau anak Tuhan itu sama aja. Orang luar sana nyontek, dia juga nyontek. Dianggap semua sama. Kita nggak tahu kalau tindakan kita itu bisa long term. Jadi watch carefully. Ada mata-mata di luar sana yang diam-diam perhatikan kita loh. Hati-hati ya. Tetap lakukan tindakan kasih itu sekalipun ada banyak kesulitannya. Ada banyak susahnya, ada banyak gak diapresiasinya, ada banyak gak dihirauin malah diejekin. Kak, aku loh sudah lakukan, tapi temanku, atau tapi saudaraku,
atau tapi mamaku, atau tapi papaku. Pokoknya kita merasa apa yang kita lakukan tuh sia-sia Kak. Percuma Kak. Kita ngerasa gitu sekarang, tapi percayalah semua tetesan air yang jatuh ke batu yang paling keras itu bisa pecahin batu loh. Setiap kali kita mengasihi orang dengan perbuatan, percayalah ada dampaknya yang besar. Entah suatu hari dia akan terima Yesus, suatu hari dia juga akan mengalami Yesus dipakai Tuhan. Kita nggak pernah tahu sekarang. Makanya ambil tindakan yuk untuk mengasihi dengan cara yang pertama. Kakak punya BAM hari ini. BAM itu gimana tulisannya? Yes, B-A-M, B-A-M katanya. It's a BAM. Kenapa? Karena waktu kita melakukan kasih, itu langsung BAM. Menggetarkan hidupnya orang. Itu langsung BAM. Mengubahkan hatinya orang. Amen. Kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama adalah being a true friend. Not only a good friend, but a true friend. Apa itu teman yang benar? Menjadi teman itu membuat kita bisa mengasihi orang dengan caranya Yesus. Kalau cuma kita berteman waktu kita seneng, waktu dia baik sama kita, artinya itu belum jadi true friend. Tapi waktu orang itu jahat sekalipun ngomongin kita di belakang, tapi kita tetap bisa baik sama dia. That's the true friend. Jadilah teman yang membawa teman-teman kita itu kepada Yesus. Kita itu kenapa sih kok di CG, di ibadah, pengen banget. Ayo ajak teman-teman yang belum kenal Yesus. Ayo ajak saudaranya, tetangganya yang belum kenal Yesus. Kenapa sih? Ngotot banget rasanya pengen ini semua penuh. Karena sama seperti orang lumpuh tadi, kita mau membawa mereka itu sampai kepada Yesus. Gak ada 4 orang tadi, kira-kira lumpuh bisa gak datang ke Tuhan Yesus? Lucu nih Kak Vina, dia orang lumpuh gimana bisa datang kalau gak ada yang gotong? See? Ada orang 4, baru ini teman bisa kepada Yesus. Di luar sana mungkin bukan orang lumpuh ya secara fisik gitu ya. Tapi orang-orang yang perlu kasihnya Tuhan. Makanya kenapa you guys are partner in Christ. Bukan partner in crime. Jangan hobinya ngusilin orang doang. Tapi hobinya menyelamatkan jiwa. Itu baru partner in Christ. Amen. Mungkin ya kakak tuh waktu merenungkan firman ini ya. Kakak tuh tiba-tiba sedih gitu. Karena I've experienced, saya mengalami yang namanya teman satu jadi strangers, jadi no one care, jadi gak ketemu sama sekali. Satu-satunya teman SD yang kakak temui mungkin sampai hari ini cuma Kak Melisa ini. Satu SD. Itu pun ketemunya sambil terkaget-kaget. Loh ini anak sudah diselamatkan. Padahal dulunya belum percaya. Sampai sekarang kakak mungkin gak punya teman SD yang kenal. Karena teman-teman SD-nya kakak jauh rumahnya. Jadi waktu SMP udah gak ketemu lagi. You might experience this. Tiba-tiba yang tadinya best friend, tiba-tiba just being a friend. Yang lucu tadi seorang teman kita bilang, no, she's not a friend. She's in the middle of best friend and friend. Oke, itu namanya apa ya? Be friend. Mungkin itu kayak gak baik-baik amat, tapi juga gak cuma teman aja gitu. Kita punya season, kita punya musim, muter ya. Yang kelas 4 naik ke kelas 5, gak sekelas lagi sama best friendnya kelas 4. Yang kelas 5 naik kelas 6, gak sekelas lagi sama best friendnya kelas 5. Nanti waktu kita SMP, kita SMA beda sekolah, udah gak pernah kontak. Padahal pas perpisahan kita bilang apa? Keep in touch ya. Do not forget me ya. Tapi apa yang terjadi? Ya forget sih. Hey, makanya kalau punya 1 tahun di kelasmu, kan kelas itu kan 1 tahun doang ya, habis itu pindah kelas. Ya kalau bareng, kalau enggak, kalau kamu cuma punya waktu 1 tahun, make sure, pastiin kita itu sudah lakukan semua perbuatan kasih yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk teman-temannya kita. Karena they might not become your forever friend. Bahkan di CG aja not forever loh. Bener gak? Dalam 2 tahun kita pengen CG Kids itu multi. Multi itu membelah. Itu kayak
ada 2 rumah baru. Kita bisa aja nggak satu CG sama best friendnya kita. And that's okay, gak apa-apa. Gak usah ngambek aku, gak mau aku sama CG ini lagi, aku cari CG lain aja. Soalnya aku dipisahkan dari my best friend. Aku gak mau lagi CG-CG-an. You know what? Gak ada yang abadi, gak ada yang selama-lamanya ada di situ. Yang kekal itu cuma Tuhan. Sisanya ya bisa berubah. Makanya kenapa kita itu kalau kita punya 1 tahun, apa ya yang kita bisa lakukan ya untuk jadi a true friend? Love your classmates, love your CG mates. Cintai. Karena suatu hari tiba-tiba bisa jadi orang itu gak pernah kenal Yesus sama sekali kalau bukan kamu yang ngomong. Gak pernah ngalami kasih Tuhan kalau bukan kamu yang ngomong. Maybe karena ada kamu di situ, mereka jadi kenal Yesus. Mungkin karena alasan itulah mereka ada satu kelas sama kamu. Siapa yang punya satu teman kelas yang paling kual? Ada nggak? Cepet banget angkatnya. Aku gak yang nakal. Wah dia. Gak ya. Yang paling ngeselin, yang paling usil, yang suka bully. Kalau kita ingat pasti cepet ya. Oke, turunin. Siapa yang punya temen yang paling baik satu kelas? Wih, banyak juga ya. Aku yang paling baik. Ya kakak percaya kalau itu ya. Tapi intinya, thank you turunin. Kalau kita punya temen yang paling nakal sekalipun, yang rambutnya bau, yang gak suka sikat gigi, because I have a friend yang rambutnya bau, dijauhi satu sekolah, satu kelas. Itu pun jangan jauhi. Yang paling dibully, dekati. Yang paling kesepian, dekati. Yang paling freak, dekati. Dengan cara itulah, freak itu aneh ya. Wah aneh kak itu kak, sukanya lu kak di pojokan kak. Terus ngomong-ngomong sendiri kak, kan aneh. Jangan jauhin ya, tebar kasih. Mereka pun perlu Tuhan ya. And then being a true friend just like 4 orang tadi. Apalagi ya kita bisa lakuin apa supaya kasih kita itu muncul sebagai perbuatan yang nyata. Yang kedua adalah act your faith. Itu mungkin lebih menantang sedikit dari yang tadi kak. Karena ngomong tentang langsung bertindak sesuai dengan iman kita. Itu bikin kita kayaknya rasanya tuh kayak bisa gak ya, nanti kalau ditolak ya apa ya, nanti kalau aku yang dibully gimana ya, gara-gara aku ngomong gini. Semua orang alami itu kok, termasuk saya. Waktu kakak dulu sekolah, kakak juga deg-degan kalau mau mulai ngomong tentang iman, itu something serious. Kamu tahu gak, di negara bagian lain, di daerah Eropa situ, mereka tuh gak ngomongin tentang faith loh. Mereka itu something yang very sensitive. Jadi kalau kamu bisa ngomongin tentang your faith, itu dengan cara yang semudah itu, anak voltage itu jago banget ngajak teman. Kamu mau ikut gak ke gereja? Kamu mau ikut CG ku gak? Oh ya boleh, langsung tiba-tiba udah nongol aja hari ini di sini. Gak akan sulit untuk kita tuh bisa ngomong tentang Yesus, tentang pergi ke gereja, ngajak mereka kenal Tuhan di CG, gak sulit. Kalau di tempat lain begitu sulit dan rasanya aneh, sensitif, bersyukurlah kalau di negara ini nggak begitu ya. Tapi even if ada kesulitan, mungkin teman-teman yang ada di online, kalaupun kamu mengalami kesulitan karena kamu ngerasa my country is so sensitive talking about religion, let me tell you, just act your faith. Cuma lakuin aja, walaupun kamu akan risikonya kehilangan teman sih ya. Yesus itu memperhitungkan iman loh. Coba kita baca ya ayatnya yang kelima tadi. Ketika Yesus melihat iman mereka. Tadi yang Markus itu ayat 5. Markus 2 ayat 5. Bilang ketika Yesus melihat iman si lumpuh. Benar gak? Kok aneh ya kak? Kan ini ceritanya yang sakit, yang lumpuh ya. Kenapa yang dilihat imannya yang 4 orang ya? Harusnya kalau orang itu mau sembuh, siapa yang dilihat imannya? Orang ini punya iman, sembuhlah dia. Tapi ini beda. Temennya punya iman, 4 orang ini, sembuhlah si lumpuh. Lah,
Salah ini, kebalik. Kalau kita lihat harusnya yang kita tahu harusnya sih lumpuh. Tapi kenapa kok Tuhan itu bisa lihat imannya orang-orang yang luar biasa ini? By the way, ngangkat orang naik atap itu kalau gak pakai tilam aja udah susah. Kakak bayangin naik itu kan tangga ya. Kalau zaman dulu misalnya tangganya itu, tangga sama kali ya, semuanya tangga gini kan. Kalau naiknya itu miring, derajat berapa ini ya? 45. Terus kita naik biasa, sudah berat ya. Coba kita tambahin, naik sambil pikul tandu ya. Kalau kita namanya itu tandu. Kayak tilam itu kayak semacam tandu biasa pramuka. Kalian ada pramuka gak sih? Ya pokoknya yang biasa dibawa tuh loh. Coba naik sendirian aja. Tapi bawa tandu itu, naik ke atas. Berat gak kira-kira? Saya bayangin aja berat ya. Kayaknya saya butuh cowok-cowok, saya akan panggil bala bantuan. Tolong bantuin. Apalagi ini di atasnya tandu ada manusia. Manusia itu berat by the way. Pasti 30 kilo ke atas. Apalagi ini orang yang bukan anak kecil. Itu pasti udah 50-an atau 40-an minimal kalau kurus banget. Itu diangkat 4 orang dengan posisi kemiringan 45 derajat. Gimana tuh caranya ya? Kakak mikirnya ya, lucunya. Hati-hati, berusut. Berusut itu apa ya? Ngeluncur gitu ya. Tiba-tiba anak yang lumpuh, woi. Hati-hati jatuh. Oh iya. Pelan-pelan. Sampai atap, belum selesai masalahnya. Dak. Dibuka atapnya. Itu kalau orang gak cinta sama temennya. Gak pengen temennya itu sembuh. Gak mungkin dah. Mungkin kita akan mikir gini, sorry ya, ini sudah kelihatan rame, gak bisa. Sudah terlalu penuh ini, Yesus sibuk, di dalam udah banyak orang. Kita pulang aja lah ya. Lain kali mungkin kalau Yesus datang lagi, kita baru ke sana ya. Mungkin kita akan jadi orang yang paling pertama kali menyerah. Tapi 4 orang ini, they act their faith. Yesus memperhitungkan iman mereka karena tindakan mereka itu. Makanya Yakobus 2 itu bilang gini teman-teman. Yakobus 2 ayat 15. Yakobus 2 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Ini boleh baca sama-sama, tapi barengan ya. Jangan ditinggal Kak Vina. Coba ya kita baca. Udah keluar? Ya betul ini. 1, 2, 3. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nggak ngapa-ngapain itu namanya. Itu mah gabut katanya. Nggak ngapa-ngapain. Kalau kita cuma bilang, semoga baik-baik aja ya. Semoga nilaimu bagus ya. Semoga papa mamamu akur ya. Semoga doang. Tapi kita nggak even doakan. Wah, katanya orang tuh, lu olah ngapain di sana? Kamu ngapain? Kamu nggak bertindak apa-apa. Saya salut sama satu orang voltagers hari ini. Tadi kakak ketemu sama satu anak. Loh, kok pakai jaketan, pakai maskeran gitu ya. Oh ternyata dia nggak enak badan, agak sedikit pilek makanya dia pakai masker. And then kakak langsung tanya sama sekitarnya, siapa yang mau doain ini anak? Langsung ada yang angkat tangan tinggi-tinggi, saya, yes you. Dia yang doain tadi, habis itu dia langsung, oke, let's pray, dear God, lalalalalalala gitu ya. Saya bangga dengan voltagers, kalian ini membanggakan. Di usiamu harusnya jam 1 siang itu main game aja, ini weekend bro. Tapi kamu datang ke sini, bertumbuh, memuji Tuhan, ngajak teman. Church is fun, right? Makanya kamu ngajakin teman ke sini.
Your church is cool, right? That's why you bring your friends here. Ini adalah ibadah preteens terbaik. Karena jarang yang punya. Biasanya kamu ini, ya udah ikut-ikutlah sama papa mamamu itu. Biar kalau di tempatnya anak-anak kecil kamu diem aja soalnya. Kamu gangguin. Jadi kamu ikut aja sama papa mama biar diem. See, here in this place, kamu dilatih bahkan untuk melakukan imanmu sama teman lain. Act your faith sama teman-teman di sekitarmu. And the last one, meet their needs. Coba bilang sama-sama, meet their needs. Ada yang butuh bantuan gak di sini? Saya kak, tolong doakan saya. Pasti anak-anak CG itu kalau ditanya, ada yang mau didoakan? Saya kak ujian kak, besok kak lalala, ye. Selalu ada needs-nya. Ya itulah human ya, itulah manusia. Meet their needs artinya walaupun kita gak lihat orang lumpuh di sana, gak ada kak yang lumpuh kak. Semua teman saya bersepatu dan baik-baik jalannya. Kalau kamu lihat orang yang lumpuh hatinya, selamatkan dia. Tarik mereka dari kegelapan. Anak-anak yang kecanduan pornografi, kecanduan game, kecanduan apapun di luar sana. Pokoknya semua yang melebihi batas. Inilah kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka untuk diselamatkan. Kesepian. Ada banyak anak yang lonely out there. Gak punya temen. Papa mamanya mungkin kerja terus setiap hari. Gak ada di rumah sama mbaknya. Ada mungkin teman-teman kita yang selalu merasa tidak berharga, tidak dicintai, tidak bernilai. Penuh pokoknya sama luka di hati. Pokoknya itu datang kayak gini loh. I've experience ya, anak kelas 6 SD. Mukanya ya kayak gini loh. Ayo foto-foto. 1, 2. Kok jalan? Cewek by the way. Cewek. Sungguh bantah kak, ada yang begitu kak. Sampai segitunya. Orang yang kesepian, yang punya sakit di dalam hatinya, yang punya luka. Tapi gak disembuhkan. Itu bisa keluar loh di muka. Bisa keluar, nampak, kelihatan. Kalau kita lihat teman-teman kita kayak gitu, yang penuh dengan kebencian, kemarahan. By the way gak ada anak jahat. Kalau ada anak yang jahat, pasti ada something yang broken inside their heart. Dan kalau itu terjadi, please share a hand, meet their needs. Do you need a help? I bring you to Jesus. Tada! This is Jesus. Here is in this place, they will meet Jesus. Bukan supaya, wah cuma penuh aja kak, biar keren kak, kursinya penuh semua. Ya kita pengen sih itu. Tapi kursi penuh doang, tanpa perubahan hidup, ya kita juga gak mau. Makanya ada CG, kita bisa lihat pertumbuhan satu demi satu anak ya. Banyak kebutuhannya kalau di list ya, mungkin saya bisa bikin satu roll nota itu. Needs to be loved, needs to be appreciated, needs to be understood, needs to be belong to someone. Many things, many needs. Apakah kita mau memenuhkan semua kebutuhan itu? Dan kitalah orang yang akan kasih tangan kita to being a true friend. Act your faith, meet their needs. One day akan ada satu orang yang bilang, thank you. I've seen Jesus through your life. I udah pernah lihat Yesus, gak langsung tapi lewat hidupmu. Why are you so kind? Padahal aku jahat loh sama kamu. Padahal aku suka jambak rambutmu. Tapi kamu kok masih baik ya? Bukan karena kamu lemah dan gak bisa balas. No. Tapi karena kamu sayang. Karena kamu tahu Yesus gak akan balas. Karena kamu tahu Yesus gak akan maki balik. Gak akan ngomong kotor balik. Yesus gak akan do the bad things. But always and always share love with action. Do you want it? Ada satu lagu yang bagus banget. Kakak gak tahu sih kalian pernah dengar lagu ini apa enggak. Tapi ada satu kata-kata, bukan satu, lebih bahkan.
Semua liriknya itu berbicara. You listen ya. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Ini pasti bukan kunci D. Soalnya tinggi. Kita ulang. They pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care. Heeded who knows where. On they go through private pain, leaving fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. Do you know it? At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord, yes they do. People need the Lord. Yes, when will we realize, Lord, people need the Lord. It's the same questions for you and me. Every time kita lihat orang ketawa, that doesn't mean their life is always good. Sometimes they hide their fear. Mereka sembunyikan ketakutan mereka dengan berusaha sok jago dan jadi jagoan. But at the end of the day, they need God. Mereka butuh Tuhan. Voltagers, let me ask you. Maukah kita menjadi tangan yang terulur untuk share the love of Christ to everyone? If you do, you may come forward. Kamu boleh maju ke depan, and we will pray for you. Because people, so many people need the Lord. People need the Lord. Close your eyes and pray, asking God. Minta Tuhan show a face, show a name, and start praying. At the end of broken dreams, He's the open door. Ask to God to heal their needs, to heal their pain, to meet the needs. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? One more time. You may pray now before
faith. It's not easy. To be a true friend, to become a true friend is not easy. And to meet people's needs, it's not easy because we also have needs. Untuk jadi teman yang benar, untuk jadi orang-orang yang melakukan iman kita, keyakinan kita tuh tidak mudah. I know, so many challenges, right? Tapi let me tell you, it's possible to do. When we pray, we ask, the door shall be open. Pintu akan terbuka. Kita ketuk, kita minta hari ini sama Tuhan. Amen. Take it fun. Bring this list of people in your head now, in your heart. Ajak mereka datang ke CG, oke? Bawa mereka ke sini, ketemu sama setiap kita, and let them experience Jesus. Taruh tanganmu di hati, let me pray for you. Tuhan, bantu kami supaya ketika kami lihat orang lain, kami tidak akan jadi orang yang begitu selfish, yang begitu egois. Kami yang tidak mau lagi peduli. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami punya list of names hari ini, Tuhan bantu kami supaya kami berani to act our faith, untuk berani bertindak, mengabarkan Injil, menyatakan iman kami lewat perbuatan kasih. Bantu kami untuk bisa always and always meet their needs. Kita mau Tuhan, setiap kami, setiap orang di tempat ini termasuk hamba-Mu, mau ya Tuhan pakai saya untuk meet people's needs. We can all sing one more time. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlu kasih Yesus. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Kasih compassion heart from now on, dear Lord. In Jesus' name, mereka perlukan. Amen. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan use us, oh Lord. They need you. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Waktu kakak udah habis, tapi I really have to say this. Please do cari satu atau dua teman CG-mu, hold their hands. Kita mau reach out orang, tapi orang yang paling dekat, gak boleh sampai merasa left behind. Kalau kamu merasa, oh iya ini teman CG-ku, aku gandeng. Gak ada teman CG-nya, cari orang kanan kirinya. Gak ada teman CG-nya, cari saudaranya. Kamu boleh pegang tangannya and start to pray for him or her. Pray, berdoa untuk dia. Oke? Cari cepat.
Sebelum kita sama-sama reach out people, biarkan kasih Tuhan itu ada di CG-CG dulu. In this community. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan kakak-kakak yang merasa kok belum ada teman, ini belum teman, kasih become their friends, hold hand and pray. Aku nggak kenal kananku, aku nggak kenal kiriku. This is family. This is your family. Kamu kenalan dulu. Hai, namaku siapa? And then start pray. Thank you for giving us this family, oh Lord. Terima kasih kasih kami teman. Kami tidak sendiri. Kami ada orang yang menolong kami di tempat ini. Kalau kamu masih merasa sendiri, join CG Sun. Mereka memberitakan, membagikan kasih-Mu kepada teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Ajari kami untuk lebih dulu mengasihi saudara seiman kami, teman-teman CG kami, keluarga kami, adik ataupun kakak kami di rumah. Tuhan, kami berdoa, pakai setiap kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Supaya kami bukan cuma pintar dengar firman, tahu apa kata firman, tapi kami mau melakukannya di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap melakukan firman, sama-sama katakan, amin. Kalian bisa kembali ke tempat duduknya sama-sama semuanya. Siapa yang datang ke ibadah tadi sama temen CG-nya? Iya loh, tadi waktu kita menyembah sama-sama, Kak Pau terharu. Karena ternyata ya, gak datang ke Voltage satu kali aja kangen loh. Sabtu kemarin itu Kak Pau ada di Bandung. Terima kasih ya sudah berdoa. Kemarin ada KKR Neraka itu nyata di Bandung. Biasanya anak-anaknya yang datang cuma 70-an. Tapi kemarin waktu KKR ada 190 lebih anak-anak yang datang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada 4 orang yang dibaptis dan ada 23 yang mau ikut CG Voltage. Dan iya kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Seneng banget. Voltager di sana juga sama, mirip dengan kalian semangat. Nah tadi Kak Pau waktu menyembah, Kak Pau bisa ingat iya ya minggu lalu kakak nggak datang ke Voltage. Siapa yang sama kayak Kak Pau? Kalau nggak datang Voltage itu rasanya kangen. Iya, iya ya, ya.
Jadi kita akan datang ibadah setiap Sabtu dengan setia. Nah, tadi waktu penyembahan kakak merasakan hadirat Tuhan. Lalu kakak noleh ke belakang. Ada loh anak-anak CG yang menyembahnya tuh sambil gandengan. Ya, menyembah Tuhan sambil gandengan. Artinya apa? Kita tidak sendirian. We have friend, we are family here. Oke? Ada nggak teman-teman yang baru pertama kali hadir di Voltage hari ini? Yang baru pertama kali datang? Ada? Beneran yang baru pertama kali datang ya? Yang udah sering datang nggak usah angkat tangan. Oke, sekali lagi yang belum angkat tangan tinggi. Wow, kita sambut mereka sama-sama ya. 1, 2, 3. Welcome home. Yang ngajak temennya tadi, jangan lupa habis ini temennya diajak ke tempat yang namanya apa? Yes, betul, Welcome Lounge. Karena kita akan kenalkan GMS, Voltage dan CG Kids. Siapa yang sudah ikut CG? Sebentar lagi kita akan masuk 1 bulan yang namanya apa? Yes, CG Fun. It's time to share Jesus with our friend. Bukan cuman sharing fun, but sharing Jesus. Ya, kalian bisa mulai semangat janjian sama temen CG-nya. Udah mulai harus serius loh ikut CG. Jadi nggak boleh males-malesan lagi, nggak boleh lupa-lupa lagi. Karena kita lagi mau buat CG Fun sama-sama untuk jangkau temen-temennya. Ya. Dan siapa yang sudah selesai ikut MSJ 1? Ada nggak? Yang sudah pernah ikut MSJ 1, My Spiritual Journey yang pertama. Yang sudah selesai MSJ 1 bisa ikut MSJ 2. Ya, MSJ 2 bisa daftar kepada CGL masing-masing. Kapan MSJ 2? Di bulan Oktober. Tapi harus daftar sekarang. Karena tanggal 28 September akan tutup pendaftarannya. Ya, ayo kita berdoa untuk persembahan sama-sama. Semua bangkit berdiri, kita doa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis di ibadah Voltage. Terima kasih untuk hati-Mu yang disampaikan lewat firman. Jadikan kami Tuhan, orang-orang yang menyenangkan hati-Mu, membawa kasih-Mu kepada teman-teman kami. Kami juga berdoa sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan, pakai persembahan kami untuk terus memperlebar kerajaan-Mu, membangun gereja di mana-mana, menolong orang yang miskin. Tuhan, kami berdoa supaya pekerjaan Papa dan Mama juga diberkati. Ada berkat untuk kami pakai, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kami tabung, untuk kami nikmati liburan, bahkan untuk kami tabur bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dengan sukacita kami akan memberikan persembahan. Taruh persembahannya, kita angkat tangan sama-sama. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai, menjagai. Diberkatilah engkau di sekolahmu, di keluargamu, dimanapun kau berada engkau dijagai dan dilindungi. Engkau akan tetap sehat, engkau akan tetap semangat bersekolah. Tuhan kasih hikmat dalam sekolah yang lagi ujian. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan hikmat untuk mengatur waktu. Kami katakan Tuhan, anak-anak ini akan menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi pemimpin ya Tuhan. Pulanglah dengan seluruh berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. God bless you. Sampai jumpa Sabtu depan. Wah, gimana guys ibadah hari ini? Ya seru kan pastinya. Shannon, gimana tadi ibadahnya? Ya dong, pasti seru loh. Oh iya, hari ini Koko belajar apa ya? Koko hari ini belajar buat yang namanya bisa buat melakukan dan sedikit berbicara gitu. Jadi Koko pingin jadi anak yang talk less and do more. Yes, bener banget nih.
Oh iya, kalau kalian mau tahu lebih lagi tentang Eagle Kids, kalian bisa nih kontak nomor yang ada di bawah ini guys. Yes, jadi kalau kalian mau tahu lagi tentang apa sih itu Eagle Kids, gimana itu GMS, apa itu GMS, kalian bisa langsung ya kontak nomor yang ada di bawah sini, di info center bawah ini. Yes. Gitu. Nah, Shannon, kan minggu ini mereka datangnya online ya. Mereka Iya. datangnya di ibadah online. Jadi next week pastiin kalian datang di ibadah voltage onsite guys. Iya Karena loh. voltage ada di 2 tempat, barat dan timur. Jadi kalian bisa langsung datang ke yang di barat. Kalau rumah kalian lebih dekat di barat jam 1 siang dan yang di timur jam 5 sore gitu. Oke? Yes. Nah, itu aja informasi kita hari ini. Thank you guys. See you next week and God bless you. Bye bye. The Lord is my rock, in Him will I trust. The Lord is my shield, my refuge and strength. Oh, there is no one else like you. Oh, Jesus, I want more of you. I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring you home. I will give my life to you. I will give my life to you. In you I make new, saved by a perfect love. My eyes are on you, I won't be afraid. Oh, there is no one else like you, there's no one else like you, Jesus. Oh, Jesus, I want more of you. I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring you home. I will give my life to you. 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 I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring you hope. I will give my life to you. I will give my life to you.